Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang web view di Android. Apa itu web view? Oke. Jadi web view itu adalah sebuah kelas yang memungkinkan kita untuk menampilkan sebuah halaman web di dalam activity atau halaman Android kita. Ya. Namun jangan dibayangkan itu seperti web browser kayak Chrome atau Opera Mini atau Firefox begitu ya. Seperti ada navigasinya, ada tombol back dan forward, ya, ada address bar. Nah, itu nggak ada. Ya. Jadi ya web view itu cuman menampilkan halaman web titik tanpa ada navigasi. Nah, apa? Ya, skenario ini kita lakukan, ya, cara ini kita lakukan jika misalkan kita ingin memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan aplikasi yang Anda buat, ya, misalkan end user agreement atau user guide. Sementara end user agreement-nya dan user guide-nya ternyata diletakkan di sebuah halaman web di internet. Nah, di sini dengan menggunakan Android aplikasi, Anda bisa membuat activity yang isinya adalah web view yang kemudian digunakan untuk menampilkan dokumen yang dihosting secara online, ya. Kemudian skenario yang lain, misalkan aplikasi Anda itu memerlukan user di mana user itu harus terkoneksi ke internet, ya. Misalkan dia harus mengecek email misalkan. Nah, dalam hal seperti ini mungkin Anda akan menemukan bahwa wah, kalau mau baca email agak ribet gitu ya. Malah akan lebih gampang kalau pakai web view. Web view-nya nanti muncul informasi emailnya, ya. Di situ juga menampilkan data user dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi web view itu digunakan untuk beberapa skenario sesuai dengan kebutuhan, ya. Terutama ya itu ya, kira-kira akan merepotkan kalau harus menampilkan data di aplikasi Android secara natif, ya. Nah, untuk bisa menggunakan itu kita menggunakan layout yang namanya web view layout. Oke. Ini saya sambil menunjukkan di Android Studio. Nah, jadi Anda bisa menemukan web view layout itu di bagian widgets. Di situ ada web view, ya. Nah, Anda tentunya sudah tahu ya bahwa kalau kita mau masukkan sebuah view, ya, dia harus menjadi anak dari sebuah layout, ya. Dalam contoh ini saya menggunakan linear layout, ya. Anda bisa menggunakan layout yang lain, bebas ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi sebelum masuk ke XML, yang harus kita tentukan adalah ID otomatis. ID-nya harus kita tentukan. Dalam contoh ini ID-nya adalah web view 1, ya. Kemudian di XML-nya ya sama ya. Tidak ada hal yang perlu dilakukan ya, kira-kira seperti ini. Lanjut. Kemudian ya ini tadi yang perlu di-set, ID-nya web view 1. Kemudian pastikan di Android manifest Anda sudah ada use permission untuk menggunakan internet, ya. Karena web view pasti menggunakan internet ya. Ini Android manifestnya sudah saya buka ya. Jadi di sini harus ada use permission Android name android.permission.internet. Next. Nah, bagaimana untuk menampilkan? Ini kebetulan saya menggunakan on-grid ya. Anda bisa juga menggunakan tombol ketika diklik gitu ya. Sama saja ya. Ini kebetulan saya menggunakan on-grid. Jadi programnya ditaruh di on-grid. Kita pakai web view. Ya. Kita buat objek, nama objeknya web. Ini masking dari web view. Kemudian find view by ID seperti biasa ya. Find view by ID kalau button atau text view dan sebagainya. ID-nya harus sama dengan yang sudah kita buat tadi. Ini kalau ID titik nanti akan muncul web view 1 karena sudah kita definisikan. Kemudian memasukkan alamat URL-nya. Di sini kita tulis web. Web di sini nama objek yang kita buat otomatis tidak harus web ya. Namanya bebas, nama objeknya. Di sini kebetulan contohnya web. Kemudian web.url. Ini URL yang akan kita akses. Kemudian setelah itu web.set web view
client, kurung buka, new web view client, kurung buka, kurung tutup, selesai. Sudah. Habis. Ya, sederhana ya. Contoh ini saya buat sudah saya compile tadi ya. Saya taruh di emulator. Oke, ini. Nah, dia langsung terbuka seperti ini. Ya. Saya kira itu. Semoga bisa dicoba. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.